Oke, kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur pada hari ini kami mendapatkan satu kesempatan. Kami akan melihat ada baptisan dan perjamuan kudus. Serta dalam perayaan yang bersamaan, Tuhan pimpin kami supaya setiap apa yang kami jalani, setiap kami akan masuk dalam perayaan sakramen, kami dibawa kepada satu kekaguman, pada satu pribadi, yaitu Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang sudah datang, pertama kali menyelamatkan, dan yang kedua kali adalah untuk menghakimi kami. Bawalah hati kami supaya kami sungguh-sungguh menikmati kemuliaan Natal secara surgawi, bukan secara duniawi. Bawalah hati kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki dan mendapatkan jaminan dari Tuhan. Kemenangan di dalam seluruh kehidupan kami, mulai dari mengalahkan musuh-musuh kami, diri kami sendiri, dosa yang membelenggu kami, dan kemenangan di dalam seluruh kehidupan yang dijamin oleh Kristus mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, bawalah seluruh sukacita itu menjadi nyata dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membuka kitab Matius ya, pasal 2. Ada 7 poin, tetapi nanti kalau bisa minimal 3 kita bahas ya. Jadi secara yang agak unik dan juga kita sudah mendengar tentang Natal. Nah, saya akan membedakan kemuliaan Natal dengan kemuliaan secara surgawis dan juga duniawi ya. Nah, apa bedanya? Kita membaca Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai terus ke bawah ya. Matius pasal 2 ayat yang pertama, orang-orang Majus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Jadi ini jelas ya, lahir di Bethlehem, di mana Bethlehem di tanah Yudea, dan Yudea itu sedang dikuasai oleh Romawi dengan raja bernama Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, dari timur itu artinya dari sebelah. Ya, kalau kita kan timur sebelah kanan kan. Kalau di peta itu daerah Kalimantan, Papua itu timur. Jadi ke Yerusalem berarti sebelah kanannya itu datang dari timur ke barat. Nah, kita melihat di sini orang-orang Majus, jadi bukan 3 orang. Ya, kita lihat selalu 3 orang naik onta gitu kan. Selalu seperti itu, padahal tidak ada dalam Alkitab itu 3 orang. Persembahannya 3 betul, tapi bukan 3 orang. Dan ini gerombolan dan orangnya bukan cuma 1. Ini serombongan besar sekali. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi sudah lahir ya. Jadi bukan belum lahir, sudah lahir. Yang dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi melihat tanda, nadanya itu kecil. Dan semakin dekat semakin besar. Jadi bintang yang cuman sekecil itu yang jauh kemudian menjadi terang dan memimpin mereka. Orang-orang Majus ini datang untuk apa? Untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Karena ini rombongannya besar sekali. Jadi gempar, istilah kita itu gemparlah seluruh kota itu. Mereka berkata kepadanya, ya, dikatakan di sini, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi mereka bertanya kepada orang-orang ahli Taurat dan juga semua yang ada ya. Imam-imam juga ditanya. Mereka berkata kepada Herodes, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi siapa itu? Nah, surah nanti kita baca. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda.
karena daripada mula akan bangkit. Daripada mula akan bangkit, dikatakan di sini. Siapa yang bangkit? Dikatakan seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, itu ayat di mana itu ada bintang. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Ada perbedaannya. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, itu penjelasan dalam Mika pasal 5. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Nah, mereka ditanyai, kapan kamu lihat bintang itu? Dan mereka cerita. Jadi bintang itu nampak bukan cuma sehari 2 hari. Karena perjalanan mereka tuh berbulan-bulan. Jadi saudara harus tahu ini ya. Jadi bukan cuma lihat, oh datang. Bukan saudara. Itu tanda itu udah lama. Dan tanda itu udah lama. Sudah dinubuatkan di dalam suku-suku bangsa yang besar itu. Apakah dari Persia, apakah dari Mesopotamia. Saudara kita tidak jelas itu kerajaan apa. Tapi yang paling jelas adalah itu kerajaan besar. 3 kerajaan besar dianggapnya seperti itu. Dan mereka sudah mengenal akan juru selamat sejak dahulu kala. Sejak purba kala ada janji Tuhan. Jadi bukan hanya Adam yang mendapatkan janji kemudian keturunan oleh Abraham dan bangsa Israel, Ishak, Yakub, Yakub Israel diganti namanya, dan 12 suku Israel. Dan bukan hanya itu mendapatkan tentang janji Mesias. Bangsa-bangsa lain juga. Ini tandanya orang Majus itu datang. Jadi orang Majus tahu dari mana? Janji Tuhan juga diberikan bukan hanya pada bangsa Israel, tetapi melalui Abraham seluruh bangsa akan diberkati oleh engkau. Nah, di situ kuncinya. Ya, dari Abraham itu dan semua bangsa akan dibuka. Kemudian mengerucut pada Kristus. Nah, setelah ini supaya kita tahu bahwa bukan perjalanan yang mudah. Segala sesuatu di Natal itu tidak semudah yang kita pikirkan, tidak seindah pelangi, dan tidak semewah yang kita lihat di dunia ini. Kemarin saya melihat satu perayaan di satu gereja besar di Jakarta yang luar biasa, Natal. Dan itu seperti tahun baru. Ada kembang api, ada wah itu miliaran itu. Sampai salah satu murid saya tuh nge-push. Wah, bagaimana ini perayaan ini? Luar biasa katanya. Dan setelah itu di stadion besar sekali, Stadion Gelora Bung Karno misalnya. Dan itu jemaatnya banyak, pakai lilin semuanya, terus kemudian puncak acara, saudara persis seperti tahun baru. Ada ledakan, duor, itu kembang api, jeret, jeret, jeret. Wah, luar biasa. Saudara saya tanya, apakah Natal itu selalu identik dengan perayaan yang mewah, megah, dan luar biasa? Jawabannya adalah kemuliaan dunia, bukan kemuliaan. Jadi kita senang melihat hal seperti itu, wah luar biasa itu. Saudara, intinya bukan itu, saudara. Kenapa? Karena Natal itu adalah yang pertama, saudara kalau tahu, Natal adalah Tuhan tidak melihat hal-hal besar. Tuhan melihat hal-hal yang kecil. Kenapa? Yang terkecil. Kemuliaan Allah bukan pada yang diberikan manusia yang terbesar, termewah, teragung, termegah. Bukan, saudara. Kemuliaan Natal itu adalah hal yang kecil. Keluarga kecil, kelompok kecil, kota kecil, dan semuanya kecil. Tapi kita ini merayakan Natal, pengen yang besar. Pengen yang luar biasa, yang paling megah. Wah, kalau perlu jor-joran dengan tahun baru, wah kita mau tahun baru. Bahkan orang-orang agama-agama sekarang itu juga sama. Mereka mulai merayakan seperti tahun baru. Agama apapun itu, waktu saya lihat, oh ini perayaan agama ini, mereka mulai pakai juga seperti tahun baru. Dan mereka merayakan itu, pakai mercon, pakai macam-macam, dor juga. Seingat saya, di bawah tahun 90, agama lain tuh nggak ada yang merayakan pakai kembang api dalam perayaan agama mereka.
Tapi sekarang mereka ketularan semua. Dan mereka ikut jebor gitu kan. Dan apa yang terjadi? Saudara, ini dunia. Dan dunia itu membawa kita kepada arus apa? Saudara, kita dibawa ke dalam arus mengikuti apa yang menjadi tren dunia. Dan kita akhirnya kehilangan apa yang substansi, yang hakikatnya, esensinya. Dan kita nggak melihat itu. Dari sejak awal, saudara kalau lihat di sini, apa yang terjadi? Dari sejak awal, saudara, Tuhan itu sudah menubuatkan kedatangannya itu. Bukan disambut dengan sesuatu gegap gempita, tapi disambut dengan apa? Surah Natal itu tidak seindah yang kita pikirkan. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan Yusuf dan Maria. Apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Apa yang terjadi dengan Herodes? Bagaimana Herodes mengancam mereka? Bagaimana mereka harus ketakutan? Jangan takut Maria. Jangan takut Yusuf. Jangan takut Zakaria. Jangan takut semua. Jadi dunia dalam keadaan apa? Ketakutan. Ya, jadi yang pertama adalah Allah tidak pernah terkecoh dengan penghormatan kemegahan perayaan Natal yang besar. Tapi Allah menyenangi perayaan Natal dalam hal-hal yang kecil. Sederhana tetapi esensinya itu betul-betul kita menerima Kristus. Jadi kita nggak bisa terkecoh di situ. Jadi kota terkecil, gembala-gembala orang kecil, dan saudara itu kita lihat semuanya di sana. Bahkan surat Palungan pun tempat yang terkecil. Bukan hanya kotanya yang kecil. Di antara kota-kota di tanah Yudea, di padang Efrata itu ada kota, ya bukan sebut kota sebenarnya. Kalau kita ngomong itu kayak seperti ya kota singgah gitu ya. Yang sangat kecil sekali. Tidak terhitung, tidak diperhitungkan. Tidak dianggap orang. Tidak ada penghormatan pengharganya. Bethlehem. Itu Bethlehem. Kadang-kadang kita tanya, dari mana kamu? Oh, dari mana? Sebutkan nama kota. Oh, saya dari Benjeng gitu kan. Saudara tahu Benjeng itu daerah Lamongan. Itu kalau di Surabaya menjadi satu apa ya? Oh, orang Benjeng. Benjeng. Kayaknya itu apa ya? Ada tanda petik yang kurang ajar sekali, menghina. Dan dikatakan dalam sejarah gereja, orang-orang besar seperti pengkhotbah KKR seperti Johnson itu lahirnya, saudara kalau saudara selidiki baik-baik, baik itu Billy Graham, tidak lain di kota-kota yang megah, PI-nya, pekabaran Injil, enggak saudara, mereka terlahir di kota-kota yang kecil sekali. Tapi diambil oleh Tuhan, dan satu pemuda itu, seperti Soekarno ngomong kan, aku nggak perlu pemuda banyak, perlu pemuda satu. Yang takut, dikatakan oleh John Wesley, apa yang takut akan dosa dan yang hormat pada Tuhan. Nah, pemuda itulah yang menggoncangkan dunia. Dan itu betul. Dan tokoh-tokoh yang ada di sejarah gereja itu, semua tokoh dalam sejarah gereja, surah baca, itu semua orang-orang yang kecil, orang sengsara, orang yang betul-betul luar biasa, dididik oleh Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara, kita lihat secara kehidupan kita semuanya. Di dalam Alkitab, Gideon memenangkan peperangan besar dengan apa? Dengan orang-orang yang kecil. Yusuf ditempatkan pada tempat yang tertinggi. Dia mulai dari mana? Di penjara. Dibuang di sumur. Itulah tempat di mana Allah akan beserta dengan kita dan mengangkat kita. Tempat-tempat tanda petik yang terkecil terlupakan. Yang disepelekan. Yang kita nggak anggap itu serius. Tetapi Tuhan mengatakan, aku ini serius. Sudah lupa saya. Kamu nggak datang-datang buat apa? Dan kemudian dalam kitab Matius, kitab Lukas, saudara, dimulai dengan apa? Dimulai dengan silsilah. Kenapa dimulai dengan silsilah dalam kitab Matius? Kepada orang Israel diingatkan, kamu lupa, kamu nggak nganggap lagi, karena kamu memberontak. Tapi Tuhan nggak pernah lupa. Nih, Tuhan ingatkan, dari sejak keturunan Abraham, dari sejak Adam, Tuhan terus ingat, dari satu turunan. Jadi aku tidak pernah melupakan engkau, tetapi engkau selalu melupakan aku. Dan itu poin kedua.
Jadi di Natal ini kita sama jatuh dalam dosa seperti bangsa Israel. Gereja sama jatuh dalam dosa apa? Melupakan Tuhan yang menjadi esensi Natal. Yesus itu menjadi esensi Natal. Dan kita terbuai dengan apa? Dengan ornamen-ornamen Natal, dengan perayaan-perayaan, dengan bermacam-macam demonstrasi semuanya. Dan kita lupa kita tidak mengagungkan Tuhan. Saudara, ada satu gereja yang bersaing di Surabaya. Saudara, begitu kalah bersaing, karena duitnya kalah, saudara, kemudian hamba Tuhan memutuskan, saya malu. Kenapa? Dengan gereja itu masih baru, dia loh hebat sekali. Udah, kita tutup aja cabang kita di sini. Segampang itu, saudara. Karena tidak berhasil, karena perayaan itu pun, kalah dengan ditutup. Saudara, ini bukan bisnis. Merayakan gereja bukan bisnis, saudara. Bukan sesuatu yang dikompetisikan, kita benar malu. Aduh, malu itu besar. No, saudara nggak tahu esensi Natal. Dan waktu saudara saya ngomong seperti itu, saya katakan, kamu sendiri di pihak mana? Saudara, kita selalu menjadi manusia itu manusia yang ingin apa ya? Kemuliaan duniawi itu sangat menggoda. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan Kristus di dalam hidup kita, tidak mendapatkan makna Natal itu, bahwa keselamatan sudah kita terima dan sukacita keselamatan Kristus dalam diri kita melebihi sukacita perayaan apapun. Jadi perayaan apapun itu ekspresi kita, bukan esensinya. Jadi kalau kita kemudian saya bisa berkhotbah, saudara bisa melayani, bisa main musik, saudara itu ekspresi kita. Tapi kesukaan yang besar itu karena Kristus. Dalam hati kita, itu jangan sampai hilang, saudara. Kalau itu hilang, saudara, kita sehebat apapun sukacita kita, saudara, yang sedih itu Tuhan. Manusia bisa tertawa sukacita, perayaan luar biasa, gegap gempita. Tapi di mana Yesus itu tinggal di perayaan seperti itu? Saudara, kita lihat kemudian yang ketiga. Jadi ada janji Tuhan, ada silsilahnya. Dan Tuhan perhatikan, aku tidak melupakan engkau. Aku terus mengingat engkau, tetapi engkau terus-menerus membelakangi aku. Dan itu dikatakan bangsa Israel. Dan itu sama dengan gereja kita sekarang sama. Saya masih ingat waktu saya pertama kali melayani. Dan waktu saya sekolah Alkitab. Papa saya memberikan satu prinsip. Dan mengatakan dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Terus saya kemudian nggak ngerti saat itu. Tapi setelah saya jajaki, saya mengerti. Apa mengerti, Saudara? Jangan pernah engkau terpancing untuk memasuki pelayanan yang mengandalkan kekuatan, kemegahan dunia. Saudara, apa artinya? Kamu akan jatuh di sana. Dan saya masuk gereja yang besar, gereja ini, semua jatuh satu persatu. Kenapa? Saudara melayani dari awal gereja yang dari awal yang masih sedikit orangnya, masih berapa, menjadi orang berlipat-lipat, menjadi 3 kali lipat. Yang dulu cuma 50, sekarang 150, 150 jadi 300, 300 mau jadi 1000, 1000 menjadi 5000. Ini udah gila. Dan waktu saya masuk di situ, saya ingat omongan papa saya, kamu akan tahu bahwa kepuasan hati manusia, kemegahan hati manusia itu bukan berasal dari Tuhan, itu berasal dari setan. Dan kita tidak terasa karena itu pelayanan. Kemegahan iblis waktu memberikan seluruh kemegahannya, kemuliaannya pada Tuhan Yesus waktu dicobai, sama. Dan Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat sebelum mengusir iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi firman Allah. Ikut Allah, bukan ikut kamu, bukan ikut dunia, bukan ikut kemuliaan itu, bukan, tapi ikut apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan berikan. Walaupun sesulit apapun, disitulah Yusuf dikhianati bukan sekali. Yusuf kemudian disepelekan, kemudian tidak pernah dia, bukan sekali, berkali-kali. Tapi dia tetap setia. Kenapa? Karena Tuhan janji kok.
Tuhan tak pernah janji hidup kita selalu baik. Tuhan tidak pernah janji hidup kita lancar. Tuhan tidak pernah janji kita nggak pernah sakit. Tuhan tidak pernah janji kamu akan menjadi orang kaya. Tapi Tuhan selalu berjanji. Apa sih? Aku tidak pernah tinggalkan. Apa yang kita takut? Nggak ada. Karena Kristus kekuatan kita. Saudara, harapan kita, cara pandang kita, bagaimana cara pandang kita tidak seindah harapan kita. Saudara, saya nggak bisa bayangin. Waktu Yusuf berpikir, mendengar Maria hamil. Harapan dia, istri saya punya anak, wah saya akan menikah dengan dia. Wah itu harapannya luar biasa, saudara. Waktu melihat, hamil kurang aja. Siapa namanya? Kianatan. Wah, berkecamuk. Saudara. Betul nggak? Saya di Natal ini ada keluarga yang lagi proses bercerai. Dan saya beritahu, seolah-olah tidak ada harapan. Walaupun itu salahmu sendiri. Salahnya kan salah manusia kan. Tetapi jika engkau setia pada Allah, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan Allah untuk mendamaikan kamu. Asal kamu setia, pegang janji terus. Berjalan bersama dengan dia, berdoa bersama dia. Nah, saudara, di sini kita melihat Yusuf itu akhirnya memutuskan. Jadi keputusannya adalah sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan moralitas, sesuai dengan hukum, sesuai dengan semua. Dan aku putuskan, aku ceraikan. Dan itu sudah diputuskan dalam pikiran dia. Tinggal dia ngomong, Maria, kita putus. Dan banyak keluarga Kristen yang menuju seperti Yusuf. Tak seindah pelangi. Tak seindah warna asli. Tapi disitulah pelangi akan terbit setelah badai itu berhenti. Saudara tidak akan bisa melihat pelangi kalau tidak ada hujan dan badai. Semakin besar hujan, semakin besar badainya, pelangi itu semakin sempurna. Dan itulah jawaban Tuhan. Kita selalu ingin shortcut, ingin lintas cepat gitu, melintasi dengan cepat. Udah langsung. No, Tuhan inginkan apa? Kamu diproses. Seperti Tuhan memproses terus menunggu, dan jangan melupakan. Engkau lupa aku nggak lupakan. Aku tunggu janjimu, aku tunggu. Kenapa sampai ribuan tahun baru Yesus datang? Karena Tuhan begitu sabar. Kamu sudah lupa, aku nggak lupa. Kamu nggak ingat, aku ingat. Kamu nggak ingat, aku ingat. Terus Tuhan ingatkan. Dari turunan ke turunan. Saudara, dan apa yang terjadi? Apakah itu selesai? Malaikat datang, Gabriel datang, utusan Allah. Yusuf, jangan takut. Dan diberitahu oleh malaikat. Yusuf, kamu harus begini-begini. Maria juga sama. Maria juga mengalami ketakutan. Jangan takut, Maria. Karena anak dalam kandunganmu adalah Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Dan kamu akan mendapatkan naungan dari Roh Kudus. Saudara, ini suasana Natal. Kita melihat suasana Natal sudah selesai dan mereka sudah berjalan dan sudah besar, sudah Yesus sudah naik ke surga, dan kita yang merayakan Natal gitu kan. Tetapi posisi kita dalam kehidupan sehari-hari, Natal itu mempunyai makna yang luar biasa. Saudara, pada saat posisi kita seperti Yusuf, pada posisi kita seperti Maria, pada posisi kita seperti gembala-gembala. Atau posisi kita sebagai Herodes, saudara lagi benci orang, saudara ingin membunuh orang itu, saudara dendam dengan orang itu, Herodes. Waktu Natal hatimu penuh dengan, kok bisa ya anaknya orang itu bisa diangkat terus, bisa menjadi gini, kok anak saya nggak dianggap. Gimana caranya menghancurkan anaknya itu? Fitnah, hoax, diobok-obok. Ngomong orang, anak itu, itu. Nah, saudara, akhirnya kita jadi Herodes. Kita menjadi pribadi siapa? Gembala, Herodes, Yusuf, Maria.
Simeon, Hana, atau siapa kita di Natal? Nah, saudara, yang keempat adalah dalam kondisi apapun, Tuhan akan tanda petik membuat kita, atau kalau bahasa kita, memaksa kita, sebenarnya nggak baik ya, untuk mengatakan ya selalu kepada kehendak Tuhan. Nah, itu cara Tuhan. Jadi sudah diputuskan, no, 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 no. Malaikat datang, yes, yes. Betul kan? Maria, bagaimana bisa? Bagaimana? Apa? Bagaimana bisa? Aku kan udah tua, kata Sarah. Aku kan mandul. Bagaimana bisa? Tapi Tuhan mengatakan malaikat datang untuk apa? Untuk menyatakan bahwa bukan kamu yang memikir bisa atau nggak bisa. Tapi Tuhan katakan, jadilah kehendak Tuhan. Jadi. Setelah kita harus punya kekuatan iman seperti ini ya. Kalau Tuhan mengatakan ya, nggak ada yang bisa mengatakan tidak. Dan kita harus tahu itu. Kamu punya rancangan apapun, punya kondisi apapun, mau enggak. Tuhan katakan, ini rancanganku. Mau jalan nggak? Saudara, semua itu ada batasannya. Mungkin kita nggak berbuat salah, tapi kondisi lingkungan membuat kita nggak bisa melampaui batas itu. Seperti Yusuf tadi, seperti Maria dengan kondisinya, seperti Elizabeth dengan kemandulannya, seperti Zakaria yang dibisukan Tuhan. Saudara, ini kejadian-kejadian yang luar biasa ini pada orang Natal ini. Ada seorang tanda petik nenek-nenek tua berpuluh-puluh tahun ada di bait Allah untuk menantikan berdoa, dan Tuhan katakan kamu akan mati, sebelum kamu mati kamu akan melihat Mesias. Dan itu dikatakan pada dia sendiri loh. Jadi ada orang-orang tekun dalam doa, ada orang tekun di dalam kesengsaraan pergumulan, ada orang tekun di dalam seluruh kesulitan-kesulitannya. Dan setelah Maria mendengar berita dari malaikat, pergilah engkau karena Herodes akan membunuh anak itu. Saudara pikir hidup Yusuf Maria gampang? Untuk lari, mereka harus berpikir. Berpikir apa? Bukan jalur utama. Kalau jalur utama, wah, ketangkep kita. Jalur apa? Jalur tersulit. Jalur yang mana? Jalur bukit-bukit. Sudah setengah mati, setengah hidup, setengah urip, gitu kan? Tuhan tidak memberikan jalan yang terbaik, yang enak, enggak. Kamu untuk menghindari bajingan itu, serigala itu, kamu harus jalan yang tidak mungkin dijalani orang yang umum. Gimana? Jalan di atas bukit. Bayangin ini lagi orang hamil, disuruh jalan naik ke bukit. Susahnya kayak apa? Nah, itu Natal. Itu Natal. Dan semua dilakukan oleh Tuhan sama kepada kita. Bukan hanya pada Maria Yusuf. Sudah semua orang Kristen mengalami hal sama di dalam prinsip Natal. Apa itu? Allah tidak pilih kasih untuk mendidik kita, menjadikan Natal hidup dalam hati kita. Saudara-saudara, kadang-kadang saudara tidak diperbolehkan oleh Tuhan melalui jalan yang lancar. Tapi saudara harus mencari jalan yang tersulit dalam hidupmu, yang betul-betul nggak masuk akal. Tapi saudara harus masuk di situ, berjalan. Dan itulah Natal. Nah, saudara, yang terakhir. Nah, saudara, ini yang serem. Apa itu Natal? Natal itu identik dengan konspirasi politik Indonesia. Apa arti konspirasi? Saudara bayangkan ahli Taurat, imam-imam tahu di mana Bethlehem dan ada orang Majus. Kenapa ahli Taurat, imam-imam tidak cari? Malah yang niat nyembah itu Herodes. Kok bukan ahli Taurat? Kok bukan imam-imam? Kok malah orang dari negara lain yang datang menyembah? Dan Herodes tanda petik yang pura-pura nanti aku sembah ya, padahal mau bunuh anak itu.
konspirasi. Natal itu penuh dengan konspirasi. Cara-cara trik yang tanda petik, yang licik. Dan kemudian disuruh ngitung. Herodes itu orang pintar, saudara. Jangan anggap bodoh. Ditanya sejak kapan? Oh, aku lihat ini bulan ini. Dan Herodes hitung. Dia bukan orang bodoh, dia pintar sekali. Kapan kamu tahu? Hei orang Majus, kapan? Sejak kapan? Kapan? Dihitung oleh dia. Oh, 2 tahun berarti. Semua anak yang 2 tahun umurnya bunuh semua. Kenapa? Karena dari omongan orang Majus. Dihitung dia, saudara. Konspirasi. Fakta-fakta. Tetapi untuk kejahatan. Natal itu penuh dengan kejahatan. Iblis itu nggak pernah diam dalam Natal. Iblis melakukan satu taktik, satu strategi untuk apa? Kalau bisa, sebelum dia besar, bunuh dia. Nah, itu iblis. Saudara, Tuhan senang dengan orang-orang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Saudara, kita harus punya hati Tuhan. Jangan pernah mendidik anakmu jadi wakil presiden. Tidak ada jalurnya. Jadi raja. Saudara, dalam Alkitab, raja-raja yang diangkat tanpa ada proses, itu menghancurkan semua. Itu di Alkitab. Sama di dunia. Waktu diangkat, masih umur 11 tahun dia diangkat. Saudara, apa yang terjadi? Hancur semua, saudara. Dan raja yang dipilih rakyat, aku ingin, kami ingin seleksi sendiri, kami raja kami. Kenapa? Wah, orang gede-gede. Saya cari raja yang bahunya besar. Orang yang terbesar, yang paling gede, yang paling kuat, yang gesit, yang itu. Cari. Saul. Dan didapatilah raja itu adalah Saul. Yang dilihat oleh bangsa Israel apa? Kemuliaan manusia, kekuatan dunia, tubuhnya besar. Dan Tuhan bangkitkan seorang yang membuat Saul takut. Siapa? Lebih besar dari Saul. Lebih gede dari Saul. Raksasa namanya Goliat. Dan Tuhan memberikan kekuatan itu yang kecil. Yang aku pakai untuk menghancurkan raksasa. Siapa yang dipakai oleh Tuhan menghancurkan Goliat? Yang tidak dianggap. Sampai papanya lupa. Aku punya anak lagi enggak? Oh, ada di Padang. Oh iya, sorry. Samuel, aku punya anak kecil. Anak bawang. Di mana? Bawang sini anak. Kecil imut-imut. Polos gitu kan. Kalau kakaknya pada gede. Oh gitu kan. Dia paling kecil. Terus jalan. Dan Tuhan mengatakan, inilah raja. Saudara, ini prinsip Alkitab. Saudara mau memilih pemimpin, ikut prinsip Alkitab. Yang di luar prinsipnya melanggar prinsip Alkitab, jangan pernah engkau pilih. Kenapa? Engkau sedang melawan jalur Tuhan. Engkau sedang melawan alam semesta, dikatakan gitu. Saudara, itu kekuatan yang luar biasa, konspirasi yang membuat kita akhirnya sadar. Saudara, kalau kita salah kejebak di sini, saudara, kita tahu Daud pun akhirnya jatuh dalam konspirasi. Daud pun akhirnya jatuh. Tapi karena Tuhan punya kemurahan dan janji, karena janji, Tuhan angkat terbelah. Karena kemurahan, anugerah Tuhan. Jadi keselamatan kita, karunia-karunia hidup kita itu karena anugerah. Dan kita bersyukur. Yang terakhir, kita berharap seperti malaikat katakan, ini bukan perkara riwayatmu, Maria. Ini bukan perkara ceritamu, Yusuf. Ini bukan perkara keluargamu, Yusuf. Tapi ini perkara adalah anak itu adalah anak Allah Maha Tinggi. Dan dia adalah dinaungi Roh Kudus. Dan itulah pusat berita. Bukan tentang kamu, Yusuf. Bukan tentang kamu nggak punya istri. Kamu istrimu hamil. Bukan. Ini tentang adalah Kristus Yesus. Yang dijanjikan Tuhan. Yang lahir. Dan yang tidak pernah dilupakan Tuhan. Jadi Natal itu bukan cerita tentang gereja kita. Bukan cerita tentang diri kita. Tentang penampilan kehebatan pendeta. Bukan, saudara. Ini cerita tentang Kristus.
Jika itu tidak ada di pusat daripada ibadah itu, saudara, semua sia-sia. Dan kita mendukakan. Ya. Kita masuk dalam doa, kita siapkan CD. Jadi bersama-sama kita akan masuk. Kita mohon pertolongan Tuhan.